Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Masalah Republik ini yang sangat urgent hari ini adalah ketimpangan. Tetapi kita lihat isu politik yang berkembang, orang sibuk membahas soal politik identitas, soal radikalisme, apalagi, tetapi tidak pernah masuk kepada kesenjangan. Bagaimana mungkin ada segelintir orang yang memiliki sumber-sumber ekonomi dan juga sekaligus bisa menguasai akses kekuasaan. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Ada fenomena untuk bangkitnya umat karena kan ada menyatunya dari Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain dalam tubuh dukungan terhadap Amin. Kira-kira menurut telisik dari politik Pak DP gimana? Ya, fenomena Amin ini itu sebagai satu kenyataan sejarah. Jadi kekuatan Islam ini adalah satu kekuatan politik yang real, yang memiliki peranan yang sangat besar dalam sejarah Republik ini. Dan kita lihat bahwa beberapa kali pemerintahan setelah demokrasi parlementer, boleh dibilang kekuatan Islam itu tidak hadir. Jadi kita lihat mulai dari demokrasi terpimpin Orde Baru, kemudian 20 tahun tambah lagi Orde Reformasi. Kekuatan Islam itu tidak pernah memerintah. Ya. Dan juga pada hari ini banyak juga sebagian rakyat kecewa. Ketimpangan yang sangat luar biasa. Kemudian tata kelola pemerintahan ya, yang buruk sekali. Kemudian lain adalah peran Indonesia di kancah dunia global. Nah, jadi kemunculan Amin ini juga sekaligus melenyapkan dikotomi, ya, melenyapkan dikotomi Islam tradisional dan Islam modern. Jadi dikotomi itu menjadi tidak relevan lagi. Nah, ini kalau kita mau lihat lagi, Amin ini juga sekaligus menggambarkan pada representasi kedaulatan rakyat ya, yang sesungguhnya. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau tadi dibilang bahwa Islam itu tidak pernah memerintah, apakah ini juga ada arah yang positif untuk ke arah sana kira-kira Pak? Oh tentu, dan ini juga sekaligus tantangan ya. Jadi satu realitas politik yang sangat kontradiktif. Islam sebagai mayoritas, dia tidak wujud di dalam Islam sebagai kekuatan politik. Itu yang pertama ya. Jadi Islam mayoritas, tapi secara politik maupun secara ekonomi itu minoritas. Dan ketidakadilan yang pernah berlangsung yang sedemikian panjang ya, dalam sejarah yang panjang. Kalau kita murun sejak zaman kolonial, Islam sebagai mayoritas itu bukan ya yang menikmati hasil pembangunan. Itu harus jujur. Kemudian yang ketiga, umat Islam ini itu belum ya
mengambil peran partisipatif, ikut sebagai subjek di dalam pembangunan maupun di dalam perubahan-perubahan sosioekonomi, politik dan kebudayaan. Itu karena mereka terpinggirkan, ya, tidak muncul dalam representasi politik. Nah, padahal masa depan bangsa ini itu juga sangat ditentukan apakah umat Islam ini sejahtera, merasa adil atau tidak. Nah, jadi alangkah anehnya kalau mayoritas Islam ini itu tidak, ya, mempunyai ruang untuk memimpin, sekaligus juga tidak menjadi subjek di dalam perubahan sosial ekonomi dan seterusnya. Nah, justru ini harus dipandang sebagai modal sosial, modal politik, dan sekaligus untuk merekatkan. Jadi kalau umat Islam ini memiliki ruang yang cukup memadai, maka sekaligus juga akan mengikat bangsa ini sebagai bangsa yang kuat, ya, yang satu. Nah, justru kita lihat sebaliknya. Selama ini kita lihat politik belah bambu, baik antar umat Islam maupun umat Islam non-Islam, itu kan begitu kental, kita lihat, ya. Selalu dalam pemerintahan seakan-akan stabilitas itu, gangguan stabilitas itu pasti sumbernya pasti dari Islam. Gitu juga apa saja yang menyangkut isu-isu di dalam politik identitas, apalagi itu, ya, eksklusif, macam-macam, ya, stigma politik yang dialamatkan kepada umat Islam itu tidak relevan. Masalah Republik ini yang sangat urgent hari ini adalah ketimpangan. Tetapi kita lihat isu politik yang berkembang, orang sibuk membahas soal politik identitas, soal radikalisme, apalagi, tetapi tidak pernah masuk kepada kesenjangan. Bagaimana mungkin ada segelintir orang yang memiliki sumber-sumber ekonomi dan juga sekaligus bisa menguasai akses kekuasaan, itu tidak menjadi perbincangan. Sementara, ya, yang mayoritas ini dia tertinggal, ya, terutama di dalam bidang ekonomi, ya, keadilan ekonomi. Nah, apa relevansinya yang tidak tentunya mewacanakan bahaya politik identitas dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat, ya, politik identitas politik dalam politik Indonesia itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Siapapun dari kelompok manapun, tetap politik identitas itu sebagai suatu keniscayaan. Bahasanya adalah, ya, bagaimana identitas atau politik identitas itu bisa merepresentasikan sebagai suatu kemajemukan, tetapi kemudian diikat dengan satu konsensus politik. Dan pada sejarah ini kita lihat justru tokoh-tokoh Islam itu yang selalu menyatukan. Ketika anak bangsa ini, ya, retak, ketika bangsa ini mengalami suatu perjalanan, ya, untuk membangun apa yang dinamakan dengan nation state integrasi, ya, ini berulang-ulang, ya, yang mengembalikan negara federal ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia adalah jelas, itu namanya tokoh Dr. Muhammad Nasir adalah ketua Partai Masyumi. Itu beberapa contoh, banyak contoh lain. Nah, jadi kemunculan Amin ini adalah suatu kendala sejarah, apalagi umat Islam itu tidak, ya, belum ada kesempatan untuk memimpin bangsa ini setelah beberapa lama absen, dan kehadiran Amin ini di tengah-tengah kita mengalami suatu krisis, ya, multidimensi. Oke, baik. Kalau kita kembali ke belakang itu, kira-kira kan Islam pernah menjadi subjek ketika Pak Nasir tadi, ya. Nah, apakah dalam hal ini dengan Rakornas terutama ini, Mas Sumi juga akan mengembalikan gairah atau untuk mewarnai politik yang bukan mengembalikan. Jadi ini sejarah yang terputus, ya. Okay. Sekarang sejarah itu harus dilanjutkan dalam pengertian bagaimana menguatkan integrasi nasional.
Ya. Nah itu ya. Jadi jangan kemudian dibangun satu pemahaman yang keliru. Jadi ini ada sejarah yang putus. Nah, jadi sejarah ini kita ingin menguatkan kembali. Yang kedua, ya, Partai Masyumi itu adalah partai politik Islam modern. Dan dia sangat concern dengan bagaimana mengelola suatu pemerintahan yang baik. Itu sudah duduk. Dan saya ingatkan lagi ya, bahwa pemilu pertama yang sangat clean, yang sangat demokratis, itu adalah diukir oleh Partai Masyumi. Nah, jadi kalau kita lihat legacy ya, Partai Masyumi itu, tidak ada alasan untuk mengatakan ya, Masyumi itu sebagai katakanlah berlawanan dengan cita-cita, tujuan sangat tidak beralasan, dan itu historis. Nah, sejarah banyak diputarbalikkan. Apalagi kalau kita lihat politik global sekarang ini, Islam bukan lagi sebagai ancaman. Jadi ini adalah sangat kondusif untuk mengembalikan bahwa kedaulatan rakyat yang kebetulan itu adalah mayoritas Islam untuk menjadi subjek. Kalau Islam menjadi subjek, barangkali ini justru akan menguatkan integrasi, justru akan lebih ya semangat nasionalisme, tentu saja satu hal keadilan. Kita sangat yakin kalau Amin akan mungkin cita-cita keadilan itu akan lebih cepat. Jadi di sini ada optimisme ya terhadap penguatan, bukan tadi saya bilang tadi mengembalikan masa. Ya kalau optimis itu kan ada dasarnya. Iya. Ya, ada jejak rekamnya. Iya. Apalagi Anies Baswedan selalu dalam pidatonya itu mengusung politik keadilan. Itu adalah satu fakta, bukan hanya dongeng. Dan ya selama menjadi gubernur sudah dibuktikan gitu. Jadi susah kalau kita bicara kalau tidak ada jejak rekamnya. Oke. Jadi ada benang merahnya dong antara perjuangan Masyumi dengan yang akan diperjuangkan oleh Amin ini kira-kira. Ya dengan sendirinya ya. Walaupun ini tidak direncanakan. Tetapi kan basis sosial, historis dan pandangan ideologis antara nasionalisme dengan Islam itu kan satu kesatuan yang tidak dikotomikan, dan itu sudah dibuktikan ya. Apapun ceritanya ya, Partai Islam sudah ditunjukkan itu adalah partai terdepan untuk menegakkan konstitusi, untuk menegakkan demokrasi, untuk menegakkan hak asasi manusia, dan sekaligus juga untuk mencapai bagaimana keadilan ini bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Oke, sebagai closing statement, silakan apa aja mungkin dengan sekaitan dengan Rakornas ini atau bagaimana? Ya, Rakornas ini adalah satu tugas dari partai politik. Ya, ini adalah bagian peran dari partai politik. Yang pertama, memberikan dukungan politik kepada tokoh, kepada calon presiden yang dianggap sesuai dengan kita perjuangan Masyumi. Yang kedua, Rakornas ini juga sekaligus Partai Masyumi menunjukkan proaktif apa yang menjadi kehendak aspirasi rakyat. Tidak hanya aspirasi umat Islam, tapi juga ini sudah menjadi aspirasi rakyat secara menyeluruh. Dukungan rakyat kepada Anies itu adalah lintas agama, lintas suku, ya, lintas daerah, dan itu adalah cara pandang Masyumi tokoh-tokoh dulu. Nah, jadi apakah ini dianggap mengulang atau faktor kebetulan atau apa, terserah, biar publik yang menilai. Tetapi ini yang ditunggu oleh masyarakat luas, akan hadirnya seorang presiden yang betul-betul memihak kepada kedaulatan rakyat, juga bagaimana mampu mewujudkan keadilan sosial. Muhammad, driver online Depok.
sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum madui hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.